Penghitungan suara real count Pilpres 2024 terus dimutakhirkan KPU dengan perolehan terbaru memperoleh 56,97% suara. Ya, bahkan dari pemilu Pilpres pertama pasca reformasi 2004. Dan pada waktu itu juga hasilnya itu mirip dengan hasil KPU. Kemudian juga 2009, kemudian juga 2014 dan terakhir 2019. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan hasil quick count kita di hari pencoblosan itu dengan hasil KPU yang diumumkan katakanlah nanti 1 bulan kemudian itu ada selisih 0,22% saja. Nah, saya sebut lebih mudah karena parameternya itu fix. Jadi beda dengan survei pemilu, parameternya random. Sementara untuk quick count itu kita tinggal mencuplik hasil penghitungan suara sudah ditandatangani oleh KPPS dan para saksi, kemudian dikirimkan melalui aplikasi, diproses secara otomatis melalui pemrograman statistik. Jadi nggak sulit sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada perubahan dengan KPU, itu sebenarnya ini fungsi awal dari quick count. Jadi fungsi awal quick count itu justru alat kontrol kecurangan. Yang memang itu juga nanti tidak jauh beda dengan hasil KPU. Termasuk juga kalau misalnya kita lihat dari hitung yang dilakukan oleh KPU ya. Tadi udah ditampilkan datanya, itu pun dalam angka-angka yang mirip. Baik untuk pasangan nomor 2, nomor 1 maupun dengan pasangan nomor 3. Jadi selama metodologinya benar dan lain sebagainya, itu juga hasilnya itu juga sejauh ini pengalaman berbagai lembaga survei maupun kita sendiri itu tidak jauh beda dengan hasil yang didapatkan. Ya, saat itu antara quick count yang dilakukan oleh Namfrel bekerja sama dengan Cardinal Sin itu menemukan perbedaan hasil dengan hasil rekapitulasi suara versi KPU-nya Filipina, namanya Comelec. Masyarakat lebih percaya quick count. Turunlah mereka ke ETSA, tumbanglah Marcos. Makanya nama lain dari revolusi ETSA, revolusi quick count. Karena quick count itu datanya lebih murni, diambil dari TPS yang terpilih secara acak dan dari situ langsung dikirim ke pusat. Nah, kalau misalnya paling tinggi sesuai hasil quick count kita ya mungkin nambah 1%. Jadi tadi kalau 24% berarti kan naik 25. Kalau misalnya 25 berarti dia naik 26. Mengapa ini bisa begitu margin of error-nya 1%? Jangan dilupakan bahwa sebenarnya sampel yang menjadi sampel kita itu banyak juga. Jadi 2000 itu bukan hanya angka 2000 secara TPS saja, tetapi 2000 dikali dengan jumlah pemilih yang ada di TPS itu. Rata-rata pemilih Indonesia itu 247 kalau kita rata-rakan semuanya. Sementara dalam sistem proporsional, suara di TPS tadi dibawa berjenjang ke atas. Dari TPS, kemudian ke desa, ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke pusat. Dan tiap jenjang itu menyumbang potensi adanya kecurangan. Jadi fungsi awal adalah untuk mendeteksi kecurangan, bahwa kemudian quick count bisa menebak hasil lebih cepat, itu bonus. Jadi saran saya ini ya, Ayah, masyarakat ini segera move on. Move on, karena bagaimanapun kalau kita mengikuti jenjang kepemiluan kan prosesnya panjang. Tentu bukan berarti tidak mengawasi proses penghitungan di KPU tetapi jangan terus-menerus hidupnya soal pemilu saja.